Dewan Juri yang terhormat, penggunaan influencer sejatinya bukanlah sebuah pengalihan dari tanggung jawab pemerintah itu sendiri sebagai supervisor dari pembuat kebijakan. Namun, penggunaan influencer adalah sebuah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakannya melalui pihak yang dianggap lebih dekat kepada masyarakat itu sendiri, dan Dewan Juri yang terhormat sebagai target dari sosialisasi kebijakan itu sendiri. Selanjutnya, sebelum saya masuk pada argumen saya, izinkan saya memberikan beberapa setup berupa room of agreement dan room of debate beserta goal dan bitasan yang saya akan sampaikan nanti. Yang pertama adalah kami menyetujui bahwa pejabat publik tidak boleh lepas tangan dalam sosialisasi kebijakan ataupun proses-proses setelahnya, seperti implementasi, penerimaan saran dan kebijakan dan lain-lain sebagainya dalam diri. Namun yang kami tidak setujui di sini adalah sejatinya di sini tim pemerintah dengan tegas melarang bahwa pejabat publik untuk menggunakan influencer untuk mensosialisasikan kebijakannya. Padahal terdapat sebuah kebutuhan terkait dengan sosok yang lebih dekat. Terdapat sebuah kebutuhan untuk dalam penyampaian informasi mengenai sosok yang lebih dekat kepada masyarakat itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Lalu selanjutnya saya akan goal saya yang mana sebenarnya sama saja dengan pemerintah. Kami juga ingin bahwa informasi mengenai kebijakan pemerintah ini sampai dengan secara jelas dan tanpa adanya simplifikasi atau misinterpretasi dari masyarakat itu sendiri. Lalu sebelum saya masuk ke argumen saya menyampaikan beberapa rebuttal yang telah disampaikan oleh tim pemerintah Dewan Juri, di mana mereka mengatakan bahwa influencer ini yang tidak begitu mengerti substansi dari informasi yang ia sampaikan, yang mana akan menyebabkan multitafsir dan akan menyebabkan simplifikasi dari informasi yang ia berikan itu sendiri. Yang mana kami percaya bahwa ini sesuatu yang tidak benar. Mengapa demikian Dewan Juri? Karena di sini kita semua tahu bahwa influencer adalah pihak yang ditugaskan untuk mensosialisasikan kebijakan ini, dan mereka juga punya kepentingan untuk menjaga follower mereka. Jika seandainya sampai mereka menyampaikan sebuah informasi yang menyebabkan miskomunikasi, rakyat tidak sebodoh itu dengan menerima semua informasi yang mereka katakan. Mereka akan ada serangan, akan ada misalnya komentarnya yang dihujat di berbagai macam komentar yang menyerang pribadinya. Itu adalah sesuatu yang sangat dihindari oleh influencer. Mengapa? Karena dengan citra yang ia bangun dengan sangat lama akan sekejap hilang begitu saja karena sebuah miskomunikasi dari sebuah kebijakan publik. Dan hal yang patut diingat adalah influencer ini tidak didukung secara keseluruhan oleh pemerintah. Maksud saya di sini adalah influencer pejabat pemerintah tidak hanya dengan begitu saja membiarkan informasi yang disesuaikan oleh influencer, lalu dengan lepas tangan membiarkan influencer itu bergerak sendiri tanpa adanya arahan. Namun pemerintah pun juga masih melakukan pejabat publik pun masih melakukan supervisi terhadap sosialisasi kebijakan yang ia berikan Dewan Juri, sehingga poin pemerintah yang satu ini kami anggap sebagai poin yang tidak relevan dan tidak benar Dewan Juri. Lalu masuk pada argumen saya yang berupa justifikasi mengapa penggunaan influencer untuk sosialisasi kebijakan publik ini dapat dibenarkan Dewan Juri. Yang pertama, mari kita lihat dari karakteristik masyarakat itu sendiri Dewan Juri. Yang pertama, masyarakat itu selalu membutuhkan role model untuk melakukan sesuatu Dewan Juri, untuk menggerakkan diri mereka menjalankan sesuatu itu. Mereka kadang mengikuti tren yang diiklankan oleh influencer itu sendiri. Tidak hanya mengiyakan dari kebijakan publik, namun juga dari influencer, dan hal ini sangatlah bagus jika pejabat gunakan untuk isu-isu yang cukup urgent, seperti misalnya isu vaksinasi atau misalnya pariwisata. Di sini pemerintah butuh sesuatu yang cepat dan tepat untuk menggerakkan hati para masyarakat untuk bisa mengikuti kebijakan pemerintah, seperti misalnya vaksin. Karena mengapa Dewan Juri? Kan dalam vaksinasi ini ada kebutuhan agar vaksinasi ini dapat menjangkau masyarakat secara luas dan membutuhkan kepatuhan dari masyarakat itu sendiri agar bisa
agar bisa dan mau mengikuti vaksinasi ini sendiri, karena pemerintah di sini memiliki tujuan yang baik, yang mana itu untuk melindungi masyarakat, dan hal itu harus dilakukan secara cepat, Dewan Juri. Selanjutnya adalah pemerintah atau pejabat publik di sini membutuhkan sosok yang lebih dekat kepada masyarakat untuk mensosialisasi. Tim pemerintah sendiri mengatakan bahwa influencer ini memiliki metode metode persuasi yang sangat baik, metode persuasi yang sangat bagus, sehingga hal itulah yang menyebabkan dirinya memiliki banyak sekali follower dalam juri. Dan di sini adalah influencer adalah satu pihak yang tepat untuk mensosialisasikan hal itu. Dan influencer memiliki karakteristik yaitu dipercaya oleh masyarakat. Influencer memiliki penyampaian mudah mudah dimengerti dan diterima. Di sinilah kebijakan pemerintah. Di sini peran influencer bermain di juri dalam kebijakan pemerintah, di mana peran influencer ini sangat dibutuhkan untuk meyakinkan masyarakat bahwa kebijakan yang diberikan pemerintah itu baik adanya dan tidak dan tidak tidak memberikan pengaruh buruk pada masyarakat itu sendiri, karena hal ini berpengaruh terhadap hajat orang banyak di juri. Lalu mengenai exposure dan kualitas mengenai informasi ini sendiri di juri. Ada sebuah urgensi mengenai kebijakan publik, di mana harus sampai dengan secara cepat, dan juga informasi yang diberikan pun tepat, Dewan Juri. Di sini lagi-lagi peran influencer bermain dengan follower mereka yang bisa mencapai, yang dari ratusan ribu mencapai jutaan, di mana hal ini adalah sangatlah urgent untuk diterima, untuk untuk disampaikan kepada masyarakat, sehingga hal ini sangatlah berdampak baik hal ini sangatlah dibutuhkan pada pemerintah itu sendiri, sehingga hal inilah yang seharusnya mendorong pemerintah untuk tetap menggunakan influencer sebagai media untuk mensosialisasikan kebijakannya. Dan maka dengan itu kami percaya bahwa mosi ini tidak seharusnya melarang pejabat pemerintah untuk menggunakan jasa pengaruh media sosial atau influencer itu sendiri. Dengan gitu saya bangga untuk menentang mosi. Terima kasih.